Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Kamis 1 Juni 2023. Firman Tuhan malam ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 19a. Demikian firman Tuhan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema belajar melalui penderitaan. Setiap orang dibentuk oleh proses hidup yang tidak mudah, penuh rintangan dan penderitaan. Hal proses inilah yang bisa menggambarkan apa yang sedang dialami Saulus dan yang akan dirasakannya kemudian. Dikatakan sedang karena saat itu ia mengalami buta, harus dituntun 3 hari tidak makan dan tidak minum. Disebut akan karena firman Tuhan berkata, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Semua pengalaman itu membentuk proses iman Saulus yang lahir sebagai manusia baru, yaitu alat pilihan Tuhan. Seorang manusia pelayan yang dipersiapkan untuk panggilan dan pengutusan kepada bangsa-bangsa lain. Dalam formasi iman Ignatian, Santo Ignatius dari Loyola, proses ini disebut learn through suffering, belajar melalui penderitaan. Salah satu bagian penting dari kisah pertobatan Saulus adalah perubahan persepsi. Persepsi artinya sikap dan pandangan orang lain ke atas kata-kata dan tindakan seseorang. Hal baik akan membangkitkan persepsi yang baik. Sebaliknya, hal buruk akan memunculkan persepsi yang buruk. Ananias adalah seorang yang sadar tentang kekuatan persepsi yang ditimbulkan oleh Saulus. Ini wajar karena ia adalah saksi dari suasana teror dan drama ketakutan yang ditimbulkan oleh nama Saulus yang terjadi di mana-mana. Namun Ananias tunduk kepada otoritas ilahi. Persepsi buruknya pun berubah ke atas Saulus. Proses yang sama, belajar melalui penderitaan, dialami oleh setiap orang percaya. Berbagai pengalaman pahit, kegagalan, frustasi, kehilangan harapan adalah episode dari formasi iman yang panjang, melelahkan dan menggelisahkan. Dari kacamata iman, semua itu dilewati sebagai sarana belajar tentang arti taat dan berharap hanya kepada Tuhan. Doa malam ini, ya Tuhan, tolonglah kami taat dalam proses pembentukan iman. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.